Ya halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi bersama Catherine Zeta di sini alias Keket. Dan buat yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Kali ini, di video kali ini Keket itu akan memberitahu cara untuk merapikan workspace di dalam CSP. Sebelumnya, Keket mau disclaimer kalau Keket tidak disponsori oleh CSP di video kali ini. I wish. I wish me. But yeah, I hope this video is gonna be useful. Semoga bisa berguna karena walaupun bukan untuk animasi aja, tapi untuk yang suka gambar dengan CSP ini bakalan sangat berguna banget sih menurut Keket. Apalagi buat yang pakai iPad, karena kalau di iPad kita nggak bisa pakai shortcut keyboard unless kamu beli keyboard tambahan buat iPad-nya gitu. Kita langsung aja ya. Nah, kenapa sih Keket pakainya software CSP? Alasannya banyak sebenarnya. Yang pertama, karena Keket udah biasa gambar menggunakan program ini, jadi Keket tuh udah tahu lumayan banyak lah tentang software ini. So I don't really have to learn more about it. Also, sebelumnya sebenarnya Keket itu pernah pakai Adobe Photoshop untuk ngegambar animasi gitu. Tapi you know lah, kalau Adobe itu pasti mahal gitu kan. Dia tuh tipenya subscription, terus nggak bisa di cancel gitu. Jadi buat Keket sih ngerasanya lebih ekonomis kalau pakai CSP. Sebenarnya ada lagi yang lebih murah, yaitu OpenToonz. Dia tuh open source, jadi benar-benar gratis. Cuman menurut pengalaman Keket menggunakan OpenToonz sendiri, sering nge-crash, sering nge-lag. Jadi jadinya sebel, aku nggak mau makainya jadinya. Jadi aku pakainya CSP gitu. Nah, selain itu, CSP itu juga versatile. Jadi selain kalian bisa gunakan untuk animasi, kalian juga bisa gunakan untuk ilustrasi biasa, atau bahkan bisa digunakan untuk membuat komik atau webtoon. So it's really nice. Selain itu, di dalam CSP sendiri dia tuh bisa mengimport 3D models. Jadi kalau teman-teman ada kesusahan untuk anatomi, bisa pakai 3D model mereka gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke tema utama dari video ini, Keket ini sih mau sharing-sharing juga tentang animasi. Jadi animasi itu banyak jenisnya. Ada yang 3D, ada yang 2D, ada yang stop motion, ada yang tradisional di kertas, ada animasi dengan cara eksperimental, bisa jadi animasi yang dibikin dari pasir, bisa jadi dibikin seperti mainan, ada juga. Nah, untuk Keket sendiri, style animasi yang Keket gunakan itu style animasi 2D hand-drawn animation. Jadi benar-benar tiap frame-nya itu Keket gambar satu-satu. Tapi Keket menggunakan software digital. Jadi Keket membuatnya di komputer. Jadi Keket gak perlu wasting kertas lagi lah gitu. Keket emang lebih suka cara tradisional, yaitu digambar satu-satu gitu. Karena buat Keket nanti hasilnya lebih bisa ngikutin style gambar Keket seperti biasanya. Keket ngejar itunya sih. Kalau 2D yang lainnya biasanya sih ada vektor, ada motion graphic atau puppeting. Biasanya kalau puppeting itu pakainya After Effects atau Live 2D. Kalau vektor biasanya pakai Flash. Tapi untuk yang akan digunakan di tutorial selanjutnya mungkin bakalan pakai CSP, karena itu yang biasanya Keket pakai gitu ya. Seperti judul dari videonya, Keket akan ngasih lihat gimana caranya Keket buat bikin workspace yang aman
bukan aman, nyaman dan rapih buat animasi. Kita langsung aja ke workspace-nya ya. Let's go. There you go. Keket nge-scoot dulu ke sini. Ya. Yang kecil ya, kecil. Nah, ini tampilan default dari CSP ya. Jadi kayak gini. Aku kurang suka sama tampilan defaultnya sih. Jadi bakalan Keket rapiin dulu. Nah, biasanya ini color wheel aku taruh di atas. Karena dulu sebelum Keket pakai CSP tuh Keket pakainya Paint Tool Sai. Oh, kalian bisa juga sih animasi pakai Paint Tool Sai, tapi susahnya adalah kalian harus ekspor satu-satu filenya jadi image sequence, terus baru digabungin di video editing software. Kalau di CSP nggak harus begitu. Kita bisa ekspor jadi image sequence langsung, atau bisa langsung jadi MP4 atau AV gitu. Nah, tadi udah pindahin color wheel. Ini color slidernya aku juga pindahin ke bawahnya, biar lebih gampang aksesnya. Terus aku ubah jadi HSV di sini, tab ini. Kenapa aku pakai HSV? Karena dia tuh bisa langsung pilih hue, terus bisa lebih kelihatan lagi nih ada peresanannya untuk saturasinya dan value-nya. Nah, selain itu Keket juga udah punya beberapa color palette, bisa aja langsung ditaruh di sebelahnya color slider. Nah, jadi nggak terlalu makan tempat. Yang ini nih intermediate color aku nggak terlalu pakai, jadi aku buang aja. Approximate color juga aku buang aja karena nggak pernah pakai. Nah, color history ini lumayan berguna kalau nanti kita misalnya baru pilih-pilih warna baru, terus kita kayak lupa tadi warnanya apa, bisa langsung dicari di sini. Nah, ini aku taruh di sebelahnya color set. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ini ada tool property, aku taruh di sebelahnya. Nah, di situ. Terus buat brush size aku pindahin juga ke bawahnya. Sini agak jauh. Jadi aku nggak perlu flip buka-buka tutup ya. Lebih teratur. Nah, di sini ada layer nih sebelah kanan. Kita bisa pindahin juga langsung ke bawahnya subtool. Subtool bisa dipindahin juga nih ke tool sebelahnya tool property, mungkin di sebelah kirinya. Nah, gitu. Terus ini history aku nggak pernah pakai, jadi aku buang aja. Auto action juga aku nggak pernah pakai, jadi aku buang. Nah, di sini ada layer property. Layer property kita taruh di tab sebelah layer aja. Dia biasanya kalau kita punya layer, di sini ada settingan layer gitu. Mungkin Keket pindah sedikit kali ya, biar nggak nutupin. Bentar ya. Nah, di sini ada search layer. Aku juga nggak pernah pakai ini, jadi aku delete aja. Ini ada animation cell. Aku jarang banget pakai ini karena biasanya di timeline itu udah lumayan jelas buat aku. Tapi mungkin bisa berguna juga buat teman-teman. Jadi kita pindah aja langsung ke sebelahnya layer property. Nah, di sini ada navigator. Ini nanti bakalan berguna buat kita ngeliat kanvasnya. Di sini ada subview, aku nggak pernah pakai, di delete aja. Di sini ada item bank, di delete aja. Ada information, ini bisa di delete juga. Nah, di sini ada quick access. Biar lebih gampang, kita keluarin aja quick access-nya, terus kita pindahin ke sebelahnya subtool. Jadi, buat quick access ini bakalan sangat berguna ya. Ini penting. Karena apa? Ini bakalan mengurangi waktu kalian untuk mencari tools dan mengurangi waktu kalian untuk buka-buka menu. So, this is the tools and the menu that you will use all the time and bakalan sering banget dipakai. So, it really will save your time. Jadi caranya buat ngesetting quick access ini adalah kalian bisa create set. Jadi klik 3 di sini atau klik kanan di set 1 ini. Create set. Nah, misalnya set 2. Gitu. Nah, awalnya kosong begini nih. Nah, di sini kita bisa langsung quick access setting. Klik kanan di sini di kotaknya, quick access setting. Terus yang pastinya aku bakalan sering pakai itu open, add.
terus save, add, terus save as, add. Terus ada lagi nggak ya? Timelapse lumayan nih. Kalau kalian suka ngelihat proses kerja kalian lagi, kanvasnya mau direkam, ini bisa di add. Terus apa lagi ya yang sering aku pakai? Edit, undo, redo. Ini mungkin bakalan berguna buat orang-orang yang pakai iPad karena nggak ada keyboard. Ini bisa dipakai. Copy, add, paste. That's really important. Terus apa lagi ya? Transform. Nah, ini penting nih. Scale and rotate, add. Terus free transform ini aku add. Also flip horizontal, flip vertical. Tapi bisa juga dari navigator nanti. Lalu mesh transform ini juga lumayan berguna karena di CSP ini nggak ada liquify. Jadinya kita kalau ngedit form itu bisa jadi pakai mesh transform ini. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih untuk dari menu comments. Ini kayaknya aku delete aja yang flip karena aku di komputer jadi lebih gampang buat ngeflip. Cuma kalau buat di iPad that will be very helpful. Oke, next kita langsung ke tools. Buat animasi mungkin untuk yang sekarang ini aku akan pakai di pen. Terus di marker ini aku pakainya felt pen. Add. Ini biasanya aku pakai buat sketching. Terus buat erasernya aku pakai yang hard dan soft biasanya. Terus apa lagi ya? Fill. Ini fill penting. Dia tuh bucket, seperti bucket. Jadi kalian bisa langsung ngasih warna dengan cara satu kali klik. Aku biasanya pakai yang refer to other layer. Jadi dia bakalan pengaruh ke semua layer yang ada gitu, yang lagi aktif. Add. Nah, terus apa lagi ya? Auto select bisa juga. Cuma karena dia di aku pakai komputer kayaknya nggak perlu. Buat di iPad ini butuh ya. Bakalan lebih gampang. Also, anything else that you would like to put, you can just put it and then close. Nah, ini buat quick access-nya. Nah, terus nih buat timeline. Nanti aku jelasin ya waktu kita udah bikin kanvas. Nah, kalau udah jadi nih workspace-nya, biar nggak hilang, biar kalau misalnya kepindah-pindah tuh nggak rusak gitu. Kita ke window, terus ada workspace, terus register workspace. Kita ubah misalnya animasi. Yoi. Terus oke. Nah, nanti dia bakalan kesimpan nih. Jadi misalnya kita ganti jadi workspace yang biasa Keket pakai gitu. Misalnya by category. Misalnya kita ada yang default komiknya si CSP nih. Aku coba. Nah, ini misalnya nih, ini workspace buat yang komik tadi. Nah, terus kita mau cari workspace yang tadi kan hilang. Ya udah di window workspace kita bisa langsung animasi yoi. Nah, oke. Nah, balik lagi kan. Jadinya kita nggak perlu bingung, nggak perlu panik, oke? Nggak perlu kita settingan lagi satu-satu gitu. Nah, itu tadi gimana caranya Keket buat ngerapiin workspace yang akan Keket gunakan untuk membuat animasi. Gimana? Bergunakah untuk teman-teman? Mungkin bisa juga berguna untuk teman-teman yang buat gambar juga, karena tadi quick access itu benar-benar sangat berguna banget sih. Benar-benar cutting my time to look for tools. Jadi it's really useful for me. Also, mungkin kedepannya Keket bakalan bikin video buat bikin animasinya langsung di dalam CSP. Kayak mulai dari bikin
movie-nya, bikin kanvas, terus nanti kita bikin timeline. Terus aku akan kasih tahu caranya biar rapi menggunakan cells. Terus numpuk-numpuk layersnya biar jadi film yang bagus. Ya, itu nanti di next video ya. Sama cara buat nge-export filmnya gitu. Soalnya kalau dimasukin ke video kali ini bakalan panjang banget. Baiklah, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol likes. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja di comment section ya. Nanti bakalan Keket jawabin kalau ada kesempatan. Also, kalau misalnya kalian penasaran dengan konten-konten Keket yang selanjutnya dan pengen gak mau ketinggalan gitu kalau ada update soal tutorial animasi yang selanjutnya, bisa aja langsung subscribe dan pencet tombol loncengnya biar dapat notifikasi. Selain itu, kalau kalian mungkin mau tanya-tanya langsung dan pengen yang responnya agak cepet gitu, bisa aja langsung ke Twitternya Keket, di-mention aja @catseta, tuh kayak yang di atas. Also, bisa juga dari Discord servernya Keket sama teman-teman Keket di Atelier. Itu linknya ada di description, bisa langsung diklik dan bisa langsung masuk aja di Discord kalau kalian punya Discord. Alright then, that's all for me in this video, and I hope to see you soon with the next video making animation together. Alright then, see you guys, bye bye.